Sintayong menularkan hal positif ke pemain timnas Indonesia dan memiliki koneksi dengan klub luar negeri. Berikut 5 alasan Sintayong wajib bertahan di timnas Indonesia. Namun sebelum lanjut videonya, pastikan kalian menekan tombol like dan subscribe terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan update berita dari Tribun Timnas setiap harinya. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih banyak dan mari kita lanjut. Seperti yang diketahui, Sintayong mengancam pergi meninggalkan kursi kepelatihan timnas Indonesia jika Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mundur dari jabatannya. Tentunya ada beberapa kerugian yang akan terjadi jika Sintayong pergi. Namun ada juga sejumlah alasan yang justru membuat Sintayong harus tetap bertahan di timnas Indonesia. Lantas apa saja alasannya? Nomor 1, Sintayong membangun timnas Indonesia dengan kerangka yang jelas. Sintayong mendapatkan kesempatan menangani timnas Indonesia U20, U23, dan senior. Hal itu membuat Sintayong bisa membangun timnya dengan berisikan tim-tim muda. Kerangka yang dibangun Sintayong pun semakin jelas karena ia membuatnya sejak di level usia muda. Jadi, tak heran jika tim senior pun didominasi para pemain muda. Pada ajang Piala AFF 2020 saja, Sintayong membawa para pemain muda dan ternyata hal tersebut bisa dikatakan cukup berhasil. Timnas Indonesia pada saat itu sukses mencapai final dan menjadi runner-up dengan skuad yang didominasi para pemain muda. Nomor 2, menularkan hal positif ke pemain timnas Indonesia. Semenjak ada Sintayong, para pemain timnas Indonesia memiliki banyak hal positif yang bisa dipelajari. Baik itu masalah kedisiplinan, menjaga pola makan, sampai bersikap di lapangan. Sintayong memang dikenal tegas, tapi ia tidak pelit membagikan ilmu kepada anak buahnya. Sintayong selalu menularkan hal-hal baik yang tentunya bisa diambil oleh para penggawa skuad Garuda. Nomor 3, memiliki koneksi dengan klub luar negeri. Semenjak di tangan Sintayong, timnas Indonesia banyak melakukan pemusatan latihan di luar negeri. Tak hanya sekedar TC saja, tapi latihan pertandingan uji coba pun dilakukan timnas Indonesia. Beberapa tim dari negara yang disambangi timnas Indonesia pun banyak yang mau berlatih dengan skuad Garuda. Hal itu tak lepas dari koneksi yang dimiliki Sintayong. Hadirnya Sintayong juga menguntungkan pemain timnas Indonesia yang ingin berkarir di luar negeri. Sebut saja seperti Asnawi Mangkualam yang kini bermain di Liga 2 Korea. Ansan Grenes berkat rekomendasi Sintayong. Nomor 4, memiliki taktik dan pengalaman kelas dunia. Sintayong adalah pelatih kelas dunia. Ia pernah menangani timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 hingga membuat Jerman tersingkir di fase grup turnamen tersebut. Sintayong bisa dipercaya menangani timnas Korea Selatan karena kaya akan taktik dan pengalaman. Hal itulah yang juga membuat PSSI tertarik kepadanya. Saat melatih timnas Indonesia, kehebatan Sintayong dapat terlihat jelas dari keputusan pemanggilan pemain, formasi yang dibagi tergantung lawan yang dihadapi, dan kehebatan dalam pertukaran pemain. Nomor 5, siap tampil maksimal di Piala Asia 2023 dan Piala Dunia U20 2023. Sepak bola Indonesia memiliki banyak agenda besar di 2023 mendatang, seperti Piala Asia U20 2023, Piala Asia 2023, dan Piala Dunia U20 2023. Ketiga turnamen itu seharusnya menjadi ajang bagi Sintayong untuk membuat timnas Indonesia dan timnas Indonesia 20 semakin bersinar. Untuk bisa berbicara banyak di ajang-ajang tersebut, Sintayong sudah membangun timnya sejak lama. Jika ia pergi, maka pelatih baru nantinya harus beradaptasi lagi dan ada saja perubahan yang terjadi. Dengan membuat Sintayong bertahan, maka timnas Indonesia tidak perlu dari nol untuk bisa tampil di Piala Dunia U20 2023 atau Piala Asia 2023 mendatang. Jadi bagaimana menurut kalian, Sobat Tribun Timnas?